Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Vero dalam pelajaran literasi. Pagi ini Ibu akan membacakan cerita dari Sumatera Barat. Asal-usul nama Minangkabau. Sri Maharaja Diraja adalah anak bungsu dari Iskandar Zulkarnain yang terkenal. Ia berlayar ke selatan untuk mencari benua baru yang bisa ditinggali. Ia mengajak serta pengikutnya yang bijaksana yang bernama Catri Bilang Pandai. Catri Bilang Pandai adalah orang yang cerdik. Karena itu Sri Maharaja Diraja memintanya untuk membantu memimpin benua yang baru. Setelah lama berlayar, Maharaja melihat sebuah gunung berapi. Kata orang, daerah di sekitar gunung berapi adalah daerah yang subur. Maharaja pun memerintahkan nahkoda untuk merapatkan kapal ke dekat gunung berapi itu. Mereka akhirnya menetap di suatu lembah yang ada telaga air panasnya. Tempat itu kemudian diberi nama Desa Pariangan. Sampai sekarang desa itu masih ada, terletak tidak jauh dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketika Maharaja meninggal, kerajaan dipimpin oleh dua orang datuk, yaitu Datuk Katamanggunan dan Datuk Parpati. Catri Bilang Pandai menjadi penasehat yang bijaksana bagi kedua datuk itu. Semakin lama wilayah kerajaan semakin luas, penduduknya juga semakin banyak. Mereka semua hidup makmur dan damai. Kerajaan itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan emas yang berlimpah. Kabar tentang kerajaan megah yang makmur ini akhirnya sampai ke telinga seorang raja di tanah Jawa. Suatu hari Raja Jawa itu datang bersama ribuan pasukannya. Mereka ingin menguasai kerajaan di Padang Panjang. Raja Jawa mempunyai kegemaran mengenakan mahkota bersusun 3. Rakyat Sidatuk pun menjulukinya rusa bertanduk cabang 3 yang datang dari laut. Kedua datuk merasa tidak sanggup melawan kekuatan Raja Jawa. Mereka lalu berunding dengan Catri Bilang Pandai. Menurut Catri Bilang Pandai, cara untuk menghadapi orang yang memiliki kekuatan besar seperti Raja Jawa adalah dengan kecerdikan. Penasehat yang bijaksana itu pun diutus untuk menemui Raja Jawa. Ketika bertemu Raja Jawa, Catri Bilang Pandai langsung membicarakan maksudnya. Paduka, bagi rakyat kami, makhluk yang suka berperang atau berkelahi itu adalah hewan, bukan manusia, apalagi raja yang bijaksana, kata Catri Bilang Pandai. Oh ya, jadi bagaimana maumu? Tanya Raja Jawa itu. Sebaiknya kita tidak usah berperang. Sebagai gantinya hewan-hewan kita saja yang diadu untuk berkelahi, sahut Catri Bilang Pandai. Baiklah, kalau begitu, hewan apa yang akan diadu? Di tanah Paduka banyak kerbau. Di sini juga banyak kerbau. Bagaimana kalau kerbau-kerbau itu saja yang diadu? Catri Bilang Pandai memberikan usul, dan Raja Jawa setuju. Pada hari yang telah ditentukan, dibukalah sebuah gelanggang untuk mengadu kerbau. Seluruh rakyat berkumpul di gelanggang. Mereka ingin menyaksikan pertarungan hewan dari dua negeri yang hebat. Raja Jawa mengeluarkan kerbau besar yang kuat. Kerbau itu sangat menyeramkan. Ekornya mengibas-ngibas, siap menyerang siapa saja. Semua yang menonton terpukau melihatnya. Tetapi Datuk dan Catri Bilang Pandai
tidak langsung mengeluarkan kerbau mereka. Akhirnya kerbau yang besar itu kelelahan menunggu. Hewan itu beristirahat sambil merumput. Saat itulah Catri bilang pandai mengeluarkan kerbau jagoannya. Sebenarnya kerbau itu hanyalah anak kerbau biasa. Tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan kerbau milik Raja Jawa. Penonton jadi terheran-heran. Anak kerbau itu juga sudah seminggu tidak diberi makan. Di hidung anak kerbau itu diikat sebuah taji. Taji adalah bagian yang tajam pada kaki ayam. Taji itu sudah diasah hingga tajam. Melihat kerbau besar yang sedang bersantai, anak kerbau langsung mendekati dan menyeruduknya. Anak kerbau mengira kalau kerbau besar itu adalah induknya. Kerbau besar pun kesakitan terkena taji yang tajam. Kerbau yang mengerikan itu melarikan diri hingga akhirnya kelelahan dan mati. Semua orang bersorak gembira. Anak kerbau kecil itu memenangkan pertarungan, dan karena itulah daerah yang digunakan untuk mengadu kerbau itu dinamakan Minangkabau. Raja Jawa yang kalah dalam pertarungan tetap tinggal di negeri itu. Dia dihormati dan dijadikan keluarga kerajaan. Demikian cerita dari Ibu. Selamat pagi, selamat belajar.